Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Karyawan Eka Putra Noho Esos, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Bualemo, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo, yang kami hormati Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bualemo, yang kami hormati Bapak narasumber Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Kepala Desa se-Kabupaten Bualemo, dan Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di acara Fokus Group Discussion atau FGD Ranperda penyelenggaraan cadangan pangan hari ini tanggal 23 Februari tahun 2023, dengan memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta yang melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, selanjutnya untuk lebih berkahnya acara pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Hamli Jaskan, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah agar segenap harapan-harapan kita dapat dikabulkan olehnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami memimpin doa secara agama Islam, yang lainnya dimohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kepadamu karena rahmat dan ridhamu, maka pada hari ini kami dapat melaksanakan rangkaian diskusi pembahasan Perda Ketahanan Pangan. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, teruslah memberi kekuatan dan bimbingan kepada kami dan generasi penerus kami agar tetap bersatu padu mempertahankan amanah dan cita-cita para pendiri bangsa kami. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, bimbinglah kami agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tapi juga pandai bersabar terhadap cobaan-Mu. Bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tapi juga mampu bersikap istiqomah. Bukan hanya bisa bersikap kritis, tapi juga bersikap santun. Bukan hanya berani melakukan kebenaran, tetapi juga takut melakukan pelanggaran. Ya Allah, ya Tuhan kami, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, di antaranya berkarya dan bekerja dengan maksimal untuk ketahanan pangan negeri ini. Berikanlah kekuatan dan ketegaran kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, ada suguhan dosa dan maksiat belum sepenuhnya kami tolak. Di dalam diri kami ada hak dan harapan orang lain belum sepenuhnya kami penuhi. Di pundak kami ada kewajiban terhadap-Mu ya Allah, belum sepenuhnya kami tunaikan.
Di dalam benak kami ada aib dan kelemahan orang lain, belum sepenuhnya kami sembunyikan. Ampunilah dosa dan kekeliruan kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jauhkan kami dari segala bentuk fitnah, bencana dan petaka yang dapat menjadikan bangsa dan daerah kami terpuruk dan menderita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan panitia. Laporan panitia pelaksana acara Fokus Group Education FGD Kamis 23 Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali laporan saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini dalam acara Fokus Group Discussion FGD. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keridhaannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti Fokus Group Discussion tahun 2023. Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai panitia pelaksana melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bualemo tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Panitia Pelaksana Forum Group Education FGD Rampeda Penyelenggara Cadangan Pangan. 2. Kegiatan yaitu Fokus Group Discussion Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. 3. Maksud dan tujuan: mengikut sertakan partisipasi peserta FGD dalam memberikan masukan ataupun gagasan terkait dengan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. 4. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 mulai pukul 8 WITA sampai selesai. Bertempat di Grand Amalia Hotel, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo. 5. Peserta forum grup discussion ini berjumlah sesuai undangan yang berasal dari kepala desa, badan, kantor, kepala desa serta organisasi dan pengusaha Kabupaten Bualemo. 6. Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari unsur Kanwil Hukum HAM Provinsi Gorontalo. 7. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2023, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. 8. Hasil dan kesimpulan. Diharapkan acara Fokus Discussion Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian penyelenggaraan cadangan pangan pada hari ini dapat bermanfaat dan peroleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya memohon kiranya kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bualemo untuk dapat membuka acara ini dengan resmi. Demikian laporan ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bualemo sekaligus membuka dengan resmi acara Fokus Discussion Ranperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Bapak Perda, Pak
jam memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam acara FGD dan Rampiada penyelenggaraan cadangan pangan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya sampai hari ini masih eksis dan istiqomah dalam ajaran. Di awal tahun kemarin ketenaga kerjaan, hari ini sekalian dan harus diketahui oleh kepala desa bahwa sebagai lembaga yang melaksanakan tugas, saya saya kurang meresponi yang begitu cepat menginisiasi bagaimana usul inisiatif DPRD ini cepat dilaksanakan di awal-awal tahun, karena kita tahu 2023 ini adalah tahun politik dan semua anggota DPRD itu akan melaksanakan kegiatan kepartaian, sehingga ini langkah yang baik yang dilakukan oleh DPRD. Berikut bahwa cadangan pangan ini bukan saja kita di Kabupaten Bua Lemong, ini secara nasional sudah disampaikan oleh Presiden bagaimana kita punya cadangan pangan untuk memikirkan rakyat ketika di saat terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Dan kita juga tahu bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu jelas bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk rakyat semua, sehingga ini juga tidak bisa membias, sehingga harus ada regulasi, harus ada aturan. Kalau kita melihat bahwa ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, maka kita harus kerucutkan di daerah kepada peraturan daerah, perda. Maka ketika kita membuat suatu peraturan daerah, itu tidak semata-mata harus kita buat begitu saja. Kita harus undang semua orang-orang yang berkompeten, stakeholder, untuk memikirkan bersama. Ada naskah akademik yang dihasilkan oleh teman-teman yang punya keahlian di bidang itu. Zaman sekarang ini kan gampang, tinggal ditanya sama Mr. Koger, akan disampaikan oleh Mr. Koger. Tetapi yang saya ingatkan, jangan sampai Mr. Koger juga itu salah. Artinya salah bukan salah Mr. Koger, adakahnya begini, mungkin salah pengetikan. Jangan sampai perda ini kan masyarakat, jangan sampai Bua Lemong, Kabupaten Bua Lemong tercatat di situ kabupaten lain, Kabupaten Minahasa atau Kabupaten Probolinggo. Ini jangan sampai terjadi. Dan ini perdebatannya di sini di Ramperda. Perdebatannya yang penting bagaimana perda ini tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Kita juga harus lihat kondisi daerah kita. Kita juga harus lihat bagaimana petani kita. Jangan sampai cadangan pangan ini, perda ini hanya menguntungkan
panah sepihak. Jangan sampai di Kabupaten Kuala itu kelebihan beras, kemudian kita hanya mengambil beras dari luar, kita tampung, akhirnya harga ya. Tetapi bagaimana Perda ini menguntungkan juga para petani yang ada di Kabupaten Kuala itu. Ketika cadangan ini jangan sampai kita mengambil dari luar, akhirnya yang di dalam daerah yang jadi siksa. Ini juga harus kita pikirkan, sehingga bagaimana pasar demi pasar yang ada dalam Perda ini harus kelihatan bahwa kepentingannya ini jelas untuk rakyat Kabupaten Kuala. Jangan sampai ketika kita melakukan sebuah produk kemudian tidak menguntungkan rakyat atau menyiksakan rakyat Kabupaten Kuala. Ini jangan sampai terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka kita yang ada dalam ruangan ini yang bertanggung jawab. Pemerintah melakukan kesalahan itu rakyat. Kalau rakyat melakukan kesalahan itu masih bisa dimaafkan karena rakyat, kasihan mereka tidak tahu apa-apa tentang. Tapi kalau kita, itu tanggung jawabnya besar. Sehingga saya juga tidak mau dilibatkan dalam melakukan kesalahan. Saya tidak mau dilibatkan dalam melakukan kesalahan. Sehingga ini harus kita betul-betul kaji. Aturan demi aturan harus kita lihat. Saya bilang tadi, jangan sampai kita salah. Kita harus betul-betul memikirkan kepentingan rakyat. Ini ketahanan pangan. Presiden beberapa kali sampaikan, ini saja pemerintah sudah mau impor beras. Kalau kita hitung-hitung, terlalu kalau kita mau impor beras. Para pebisnis jangan sampai itu terjadi. Kita juga berpikir bagaimana pengusaha-pengusaha lokal itu harus kita pikirkan. Bagaimana pengusaha-pengusaha lokal juga bisa bangkit, bisa mereka memikirkan daerah juga. Kalau kita memikirkan pengusaha-pengusaha lokal kita, ketika mereka bulan puasa, kan mereka memberikan zakat bukan ke daerah lain, ke orang Kuala juga mereka memberikan zakat. Kalau kita memberikan keuntungan kepada orang luar, maka ketika memberikan zakat mereka di daerah mereka akan memikirkan zakat. Artinya sampai ini harus kita pikirkan, sekecil apapun harus kita pikirkan. Hingga teman-teman para tim yang menyusun naskah akademi ini, kita harus betul-betul memahami kondisi daerah, harus memahami betul-betul bagaimana karakter juga masyarakat yang ada di Kabupaten Kuala. Kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini para kepala desa juga memberikan masukan-masukan yang baik pada tim, dan saya mohon juga kepada kita semua harus menyampaikan kepada rakyat bahwa sekarang sementara ada kegiatan diskusi tentang ketahanan pangan, Perda tentang ketahanan pangan, sehingga mereka di luar sana juga tahu bahwa ini pernah kita lakukan. Jangan sampai di kemudian hari Perda ini sudah disahkan kemudian ada yang mengatakan tidak tahu. Dan dinas terkait pun harusnya ini yang Perda ini, Perda ini harus usul inisiatif Pemda, dinas terkait mengusulkan ini, harus Badan yang mengusulkan ini, jangan inisiatif DPRD. Harusnya teman-teman pangan malu, kenapa harus inisiatif DPRD? Malu dong. Nah,
Apa yang dilaksanakan, program apa yang akan di situ? Apakah TAPD tidak memberikan anggaran ke pangan sehingga Ramperda ini inisiatif DPRD? Ini kan jadi tanda tanya besar. Nah, saya mohon kalau ada kepala-kepala dinas juga sini harus punya pemikiran apa yang harus dilakukan, harus punya inovasi, jangan hanya menunggu. Kalau dinas tidak punya inovasi itu kan bahaya. Kemarin saja Ramperda ketenaga kerjaan juga kan dari DPRD, bukan dari ini kan apa ya. Nah, DPRD juga harus punya ide apa yang kita harus hasilkan dalam 1 tahun, apa produk apa. Nah, sekarang ini yang produk dari DPRD inisiatif ini kan, syukur alhamdulillah Pak hari ini pemikirannya, walaupun beliau ini banyak yang dipikirkan, tapi dia masih berpikir untuk ini kan. Saya bukan apa, tetapi ini untuk kita semua, untuk saya juga, bahwa ke depan kita harus berpikir, dan kepala desa juga, para camat juga harus punya inovasi. Di desa juga harus punya inovasi. Jangan hanya berdebat dengan kemarin kan saya dengan pokir. Ini kan sasaran pokir DPRD, padahal pokir itu diatur. Pokir itu diatur. Dan pokir DPRD tidak seperti yang dibayangkan. Hanya berapa miliar, 20 miliar sekian. APBD kita kan juga itu. Cuman saya kan tidak mau berdebat di situ. Pokir juga itu untuk rakyat. Muslim juga itu untuk rakyat. Yang tidak bagus itu yang bukan untuk rakyat, itu yang tidak bagus. Nah, saya minta kepada kita sekalian untuk Ramperda ini betul-betul diskusinya hidup, apa yang ada dalam pikiran, apa yang dalam hati sampaikan. Apalagi yang di depan ini Pak Prof. Ikram ini kan orangnya banyak ide-ide, banyak gagasan-gagasan yang ada di pikiran beliau, mungkin akan disampaikan, akan ditularkan kepada kita semua, sehingga kita juga akan menambah wawasan dalam kegiatan ini. Saya kira ini dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati. Untuk seremonial acara pada pagi hari ini dalam rangkaian fokus group discussion atau FGD Ramperda penyelenggaraan cadangan pangan hari ini tanggal 23 Februari 2023, seremonial acara kami tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat kedua narasumber kita pada pagi hari ini dari tim Suncang Ambil Hukuman HAM Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Badan Kantong atau bagian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bualemo, yang kami hormati pihak akademisi Pak Dr. Ikram mewakili Universitas Bina Mandiri Gorontalo, yang kami hormati agronomis dari PT Agromagnet Pertiwi
Bibi Bagus yang alhamdulillah juga sempat bersama-sama kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati para camat, kepala desa se-Kabupaten Bualemu, yang kami hormati organisasi masyarakat, tim ahli dan panitia dari sekretariat DPRD Kabupaten Bualemu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan fokus group discussion rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Kemarin Bapak Ibu sekalian, pada Propemperda tahun 2022 kita telah menyelesaikan Propemperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberadaan lahan pangan utamanya di Provinsi Gorontalo ini makin hari makin menipis, makin berkurang. Di Kota Gorontalo pada saat ini lahan pangan itu sudah berubah fungsi menjadi lahan untuk pemukiman ataupun untuk usaha. Begitupun kita melihat fenomena di kabupaten penyangga daripada Kota Gorontalo itu sendiri. Kita hal yang sama dapat kita lihat di Kabupaten Gorontalo. Hingga bagaimana di Kabupaten Bualemu dan Kabupaten Gorontalo Utara. Kalau kita melihat Kabupaten Pohuwato pun banyak lahan pangan yang ada di Kabupaten Pohuwato ini juga sudah beralih fungsi menjadi lahan perkantoran maupun lahan bangunan untuk usaha. Ketika ini tidak kita antisipasi sejak awal, ini akan menjadi persoalan serius yang ada di masyarakat. Belum lagi dengan fenomena pembangunan sarang burung walet yang hampir semua di kabupaten kota ini sedang gencar-gencarnya, sedang viral-viralnya, meskipun lahan yang berada di tengah kota pun, ruko pun ini dibangun sarang burung walet. Kemudian dari sisi pertanian itu sendiri, kita melihat harga pupuk non subsidi ini imbas daripada perang Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung berakhir. Ini harga pupuk sampai di Kabupaten Bualemu ini mengalami peningkatan sampai 3-4 kali lipat harga pupuk non subsidi, sehingga ini yang banyak menghantam perekonomian dari para petani kita, khususnya yang ada di Kabupaten Bualemu. Belum lagi dengan bencana banjir yang seringkali melanda daerah kita dan berdampak negatif pada pertanian yang ada di Kabupaten Bualemu. Ditambah lagi adanya perusahaan sawit yang masuk ke Kabupaten Bualemu, ini banyak lahan-lahan pertanian ini beralih menjadi lahan sawit maupun lahan tebu, sehingga ini yang perlu kita antisipasi bersama. Dan saya melihat tidak semua desa yang ada di Kabupaten Bualemu ini memiliki lahan pertanian atau lahan pangan. Kalau kita melihat Desa Bajo yang ada di Kecamatan Tilamuka, ini dari rasio antara lahan pangan yang ada di Desa Bajo dengan jumlah penduduk yang ada di Desa Bajo, ini mungkin
tidak mencukupi ketika kita melihat rasio antara lahan pertanian atau lahan pangan yang ada di situ dengan kebutuhan pangan daripada masyarakat yang ada di desa Bajo tersebut. Sehingga ini rancangan peraturan daerah ini sangat penting untuk kita seriusi bersama, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, rancangan peraturan daerah ini merupakan salah satu daripada rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, di mana pada tahun 2023 ini kami dari DPRD Kabupaten Bualemo mengajukan 5 rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD, dan mudah-mudahan ini dapat kita selesaikan pada periode 1 tahun Januari sampai Desember tahun 2023. Ataupun kegiatan Bapemperda pada hari ini, kami melaksanakan kegiatan fokus discussion terkait rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan itu sendiri ini merupakan salah satu rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD setelah kemarin kita telah melaksanakan FGD tentang penyelenggaraan Ranperda penyelenggaraan tenaga kerjaan, dan hari ini kita lanjut melaksanakan FGD tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Terkait penyelenggaraan cadangan pangan itu sendiri, ini merupakan amanat daripada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada Halo rekan Enda. Halo rekan Enda. Dimana kita ketahui bersama bahwa pada Propemperda tahun kemarin kita juga telah membahas tentang Ranperda tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Ranperda tentang penyelenggaraan cadangan pangan itu sendiri ini berkaitan erat juga dengan Ranperda yang telah kita tetapkan sebelumnya pada Propemperda tahun 2022, yakni Ranperda tentang perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan, di mana pada Ranperda penyelenggaraan cadangan pangan itu sendiri kita menitik beratkan pada penyelenggaraan cadangan pangan sampai ke tingkat kelompok terkecil daripada masyarakat. Sebagaimana pada kejadian Desember kemarin, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bualemo kemarin dilanda banjir di seluruh kecamatan yang ada. Tentunya ini akan berdampak serius bagi ketersediaan pangan yang ada di daerah kita. Kemudian juga pada beberapa tahun kemarin juga kita pernah dilanda musim kemarau berkepanjangan. Kemudian dengan adanya hama, penyakit, hama ulat, hama belalang yang menyerang tanaman pangan kita, sehingga ini akan berdampak negatif pada ketersediaan pangan yang ada di daerah kita. Sehingganya lewat Ranperda penyelenggaraan cadangan pangan ini diharapkan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat terkait penyelenggaraan ataupun tata cara penyelenggaraan cadangan pangan yang ada di Kabupaten Bualemo, yang tentunya ini akan memberikan satu kepastian hukum bagi
ketahanan pangan yang ada di daerah kita. Tentunya berbicara mengenai pangan itu sendiri, ini berkaitan erat pula dengan program daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penanganan stunting, gizi buruk, gizi kurang maupun penanganan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Buleleng. Dengan adanya ketersediaan pangan yang berkesinambungan, tentunya kita mengharapkan agar penanganan seperti gizi buruk, gizi kurang, stunting maupun kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Buleleng ini agar lebih maksimal, lebih optimal, sehingga sasaran maupun target yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Buleleng ini akan tercapai sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian.